Selamat pesta pertobatan Santo Paulus, saudara-saudariku yang terkasih. Pace e bene. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai dengan 16. Pada waktu itu Paulus membela diri di hadapan orang-orang Yahudi. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Aku dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam agung maupun majelis tua-tua dapat memberikan kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang ada di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah dari langit cahaya yang menyilaukan mengelilingi aku. Maka rebalah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Sebab aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang hidup menurut hukum Taurat, dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat suara yang keluar dari mulutnya, sebab engkau harus menjadi saksi terhadap tentang apa sekarang ragu-ragu. Bangunlah, dirimu dibaptis, dan bertobat nama Tuhan, maka dosa-dosamu dihapuskan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Saudara-saudariku yang terkasih, dari kisah Santo Paulus kita melihat bahwa ia yang mulanya adalah pembenci, penganiaya, pembunuh, dan yang suka menangkap pengikut jalan Tuhan, akhirnya justru ditangkap oleh Tuhan untuk berjalan pada jalannya. Apa yang dialami Santo Paulus ini memberikan motivasi untuk setiap kita yang masih ada pada jalan kegelapan, kita yang masih suka berjalan berseberangan dengan jalan yang Tuhan telah sediakan untuk kita, kita yang masih mencintai jalan dan cara hidup kita yang sampai mampu berjalan di depan mata kita. Pengalaman Santo Paulus memberikan motivasi dan optimisme bahwa kita seperti Paulus dijamah dan mengalami pertobatan perbaikan di dalam kehidupan kita. Kita berdoa agar Tuhan menganugerahkan rahmat penglihatan, cahaya yang mampu membuka mata kita, sehingga kita boleh mampu melihat jalan Tuhan yang telah disediakan untuk kita, sehingga kita boleh menjadi salah satu pengikut jalan Tuhan yang bukan hanya dalam pengakuan melalui mulut kita, akan tetapi menjadi seorang pengikut jalan Tuhan, sebagaimana Santo Paulus pernah berkata, "Sekarang bukan lagi aku yang hidup, akan tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku." Tuhan memberkatimu.